Renungan pagi hari ini terambil dari Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Yohanes 6, 14 dan 15. Saya minta kesediaannya Ibu Edi Herdianto untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Yohanes 6 ayat 14 dan 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak datang dan tidak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa Yesus mau diangkat menjadi raja terjadi setelah Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Dengan kata lain, orang banyak yang mau menjadikan Yesus raja, yang mau memaksa Yesus menjadi raja, adalah orang-orang yang melihat secara langsung dan orang-orang yang menikmati secara langsung 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan 5.000. Cukup beralasan bahwa ketika mereka menjadikan Yesus sebagai raja, maka mereka tidak akan kekurangan makan. Karena 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Artinya ketika Yesus menjadi raja, benar-benar mampu memaksimalkan yang ekonomi, yang sedikit itu mampu memberi kesejahteraan bagi banyak orang. Tapi yang terjadi di sini kita melihat ketika Yesus tahu gelagat daripada orang-orang yang menjadikan Yesus raja, setelah mereka melihat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang, Yesus menyingkir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar, ulang kali Yesus katakan bahwa Yesus tidak akan mendirikan kerajaannya di dunia ini pada waktu itu. Yesus lebih menekankan kepada kerajaan yang hadir di dalam hati. Salah satu pengajaran daripada Tuhan mengenai kehidupan ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebuah kerajaan seperti Indonesia begini, di dalam mengatur masyarakatnya, presiden dibantu oleh para menteri. Ya, Menteri Pertanian ngurusi pertanian untuk memberi makan, Menteri Pertahanan ngurusi keamanan, ya, lalu kemudian Menteri Pendidikan ngurusi pendidikan. Dengan kata lain, semua kebutuhan daripada masyarakat sebuah wilayah, sebuah kerajaan itu diatur oleh presiden dengan dibantu oleh para menterinya. Tetapi kita harus tahu, saudara, apa yang ada di dunia ini semuanya serba terbatas. Usaha daripada pemerintah itu ada batasnya. Usaha daripada dunia itu ada batasnya. Yang namanya keamanan tidak bisa menjamin 100%. Yang namanya kebutuhan pangan tidak bisa menjamin 100%. Yang namanya kebutuhan kesehatan tidak bisa menjamin 100%. Nah, gambaran yang ada di dunia yang serba tidak terbatas ini, ya, Tuhan tidak mau. Karena dengan 5 roti dan 2 ikan sebenarnya Tuhan mau menunjukkan ketika kerajaan Allah dan kebenarannya, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan seseorang, yang tidak terbatas itu menjadi yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Yang terbatas itu bisa menjadi kelimpahan ketika bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu beberapa peristiwa di dalam firman Allah ketika kerajaan Allah dan kebenarannya itu menguasai dalam hidup kita, menguasai hidup orang beriman.
menguasai hidup orang percaya. Yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Saudara ingat, janda yang ada di Sarfat, dia hanya punya 5 rok, dia hanya punya tepung sedikit, hanya punya minyak sedikit. Artinya apa? Artinya yang dia punya ekonominya sangat-sangat terbatas. Ya, karena tepung sedikit, minyak sedikit itu hanya mampu membuat mereka hidup lebih kurang 1 minggu begitu, dengan kondisi yang memprihatinkan. Tapi ketika janda yang ada di Sarfat ini mengalihkan yang menjadi pengharapannya, yang menjadi kehidupannya dari perkara-perkara yang lahir, dengan beriman kepada Tuhan, dengan percaya kepada firman yang disampaikan oleh Elia, secara tidak langsung janda di Sarfat ini menghadirkan kerajaan Allah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, Matius 6:33 ini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman-Nya. Jadi artinya ketika Kristus memerintah, ketika Kristus ada dalam kehidupan kita, yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita sadari bersama-sama. Bagaimana kita mampu membuat secara manusiawi yang terbatas, yang secara kondisi keadaan terbatas, seperti yang dialami oleh Ishak ketika dia di Gerar, kondisinya amat sangat terbatas. Tetapi ketika Ishak melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, tinggal dia di Gerar dan percaya Tuhan akan memberkati di dalam hidupnya, Ishak menghadirkan kerajaan Allah dan kebenaran. Ishak menghadirkan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menguasai dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan secara manusiawi itu terbatas, kemampuannya amat sangat terbatas. Tetapi jika yang kita lakukan itu bersama-sama dengan yang ilahi, bersama-sama dengan kuasanya Tuhan, maka yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Yosua ketika menghadapi kenyataan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu memang luar biasa baiknya, tetapi untuk masuk di sana itu penghalangnya tembok Yeriko. Seringkali kita juga mengalami seperti Yosua. Kita percaya bahwa janjinya Tuhan itu sungguh luar biasa, ya dan amin. Karena firman Tuhan sudah menyatakan, sejarah sudah membuktikan. Tetapi untuk masuk di sana ada tembok Yeriko. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua terbatas. Ya, ketika dia melihat tembok Yeriko, dia tidak tahu itu mau diapain temboknya. Tapi ketika Yosua memisahkan diri, menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya, menghadirkan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya, Yosua lakukan. Ya, ketika kerajaan Allah dan kebenarannya ada di dalam hidup kita, ketika kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang menambahkan tepung yang sedikit, minyak yang sedikit yang dimiliki oleh janda di Sarfat itu gak habis-habis. Saudara lihat, yang ilahi itu tidak pernah terbatas. Yang ilahi itu tidak dapat dibatasi. Yang ilahi itu yang membuat kita menikmati berkatnya Tuhan. Yang ilahi itu membuat kita menikmati pertolongannya Tuhan. Jangan pesimis. Orang bisa mengatakan kondisi, situasi, kondisi, keadaan yang ada sekarang ini sulit dan berat. Ya, secara manusiawi. Ketika kerajaan Allah dan kebenaran yang tidak hadir, berat. Ketika kerajaan Allah dan kebenaran yang tidak bersama-sama dengan kita, berat. Tapi hadirkan kerajaan Allah dan kebenarannya.
hadirkan Tuhan di dalam hidup ini, maka saudara akan melihat yang terbatas itu menjadi tidak terbatas. Hidup orang percaya adalah hidup yang bersama dengan Tuhan. Dan hidup yang bersama dengan Tuhan itu adalah hidup yang tanpa batas. Dalam arti kekuatannya Tuhan, pertolongannya Tuhan, perlindungannya Tuhan, berkatnya Tuhan itu tidak terbatas menyertai dalam hidup kita. Mana yang dikirim oleh Tuhan 40 tahun tidak habis-habis dimakan setiap hari, kurang lebih 2 juta orang diberikan oleh Tuhan tiap hari. Stok mana dari surga itu tidak habis. 40 tahun itu kalau dikilo kita berapa ton? Ya, nggak ada batasnya. Air yang keluar dari gunung sampai dengan hari ini, di mana air itu masih ada, tidak terbatas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hadirkan kerajaan Allah di dalam hidup ini, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan no limit. Ya, tidak ada batas. Terima berkatnya Tuhan tanpa batas, terima kekuatannya Tuhan tanpa batas, terima pertolongannya tanpa batas. Karena Tuhan mau menjadikan setiap hidup orang percaya, Tuhan berkati supaya hidupnya menjadi berkat. Tuhan tolong supaya hidupnya menjadi saksi. Tuhan angkat untuk dunia melihat bahwa Yesus yang sudah bangkit, yang hidup itu ada menyertai dalam kehidupan orang-orang percaya. Immanuel, maju terus, Tuhan